Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di rahmazyber.net. Dan ini tidak terasa udah Ramadan lagi teman-teman. Jadi ini udah hari kedua puasa teman-teman, seperti itu. Dan oke, jadi di sini kita akan ngebahas tentang SSH. Oke, SSH teman-teman. Jadi apakah di Chromebook ini dia itu support untuk SSH? Dia itu bisa digunakan untuk SSH. Lalu SSH itu apa? Nah, sebenarnya di sini teman-teman, SSH itu gampangnya itu gini. Nah, targetnya adalah di sini komputer kalian ini komputer kalian sebagai klien, dan ini adalah servernya. Jadi bagaimana kalian itu bisa mengakses berbagai macam file kalian di server ini teman-teman. Ya, menggunakan ini tadi ya, koneksi aman tadi, SSH tadi teman-teman, seperti itu. Sehingga di sini kita bisa mengakses folder dan sebagainya. Seperti itu bro. Mungkin kalau misalnya kalian yang biasa menggunakan ini, kalian paham ya teman-teman. Tapi buat kalian yang belum pernah pakai ini, itu tuh seperti ketika kita itu nge-remote ya, nge-remote komputer kayak gitulah, nge-remote. Tetapi di sini lebih ke kita akses ke folder. Nah, maka dari itu beberapa pembahasan sebelumnya ya, di video-video sebelumnya itu kita ngebahas tentang command line yang ada di terminal Linux ya teman-teman, seperti itu yang ada di Chromebook. Nah, fungsinya adalah untuk ini. Sebenarnya ini mau tak rilis untuk pembahasan ini udah jauh-jauh sebelum puasa ini, paling di bulan Januari kemarin. Tapi di sini kali ini kita coba untuk upload untuk yang SSH ini di sini. Oke, seperti itu. Dan bentar kita akan langsung masuk ke sini. Ini dia. Jadi di video sebelumnya kita pernah memberikan kepada kalian itu kan tentang hosting ya teman-teman ya. Kalau misalnya kalian belum lihat di video sebelumnya, agar ini nyambung, kalian bisa lihat di video sebelumnya. Karena di sini aku pakai ini teman-teman ya, aku pakai ID web host. Kalian bisa langsung ke deskripsi kalau misalnya kalian mau buka hosting juga di sana gitu ya teman-teman. Di situ ada kode affiliate kita teman-teman. Dan sebelumnya kita udah memberikan pada kalian bagaimana caranya kita itu membuat sebuah website untuk short link teman-teman. Nah, di sini kenapa kok aku membahas itu sebenarnya sebelumnya itu kan kita kan biasanya pakai Bitly dan bitly gitu kan teman-teman. Dan ternyata sekarang sudah tidak kayak dulu gitu ya, sehingga di sini kita berencana untuk buat sendiri gitu ya teman-teman ya. Jadi menggunakan domain kita sendiri gitu kan, domain kita sendiri yang punyanya adalah untuk memperpendek. Sebenarnya nggak pendek sih, karena memang untuk domainku itu tidak pendek ya. Karena domain pendek itu yang 3 digit teman-teman, itu mahal teman-teman. Misalnya xyz.com kayak itu mahal banget. Apalagi yang 2 digit. Itu benar-benar mahal. Kecuali kalau .my.id pun juga sama teman-teman ya. Untuk yang pendek-pendek aku coba untuk buat itu ternyata mahal teman-teman ternyata. Jadi yang 1, 2 sampai 3 digit itu mahal. Nah, sehingga di sini kita kemarin itu kan coba itu. Kalian bisa lihat di video sebelumnya cara step by step kita membuat sebuah website short link ya, short link. Jadi untuk memperpendek. Fungsinya apa? Jadi kalau misalnya kalian itu adalah seorang affiliate, mungkin seorang affiliate gitu ya, affiliate, ataupun kalian itu mau membagikan formulir yang itu tuh URL-nya panjang banget teman-teman. Sedangkan kalau kalian mau share di seminar ataupun di tempat kalian presentasi lah gitu ya, misalnya kayak gitu, kalian mau share link yang panjang banget kan susah gitu ya. Tapi ketika kita pakai short link kayak gini kan, itu bisa menjadi lebih pendek. Misalnya ya di websiteku kayak gitu ya, rahmazyber.net/formulir itu kan pendek gitu ya, dan orang juga bisa mengingatnya. Tapi kalau udah panjang dan itu ada angka-angka dan lain sebagainya, susah teman-teman. Nah, maka dari itu fungsinya dari short link itu kalian bisa lihat step by stepnya itu gampang sebenarnya teman-teman. Itu gampang karena kita pakai CMS gitu. Dan kalian bisa lihat aja di video sebelumnya. Kalian cuma model hosting aja, hosting kayak gini, dan domain sudah beres. Oke, lanjut.
kita ke SSH. Nah, jadi seperti itu tadi teman-teman ya, pemahaman tentang SSH. Jadi satu komputer kalian sebagai klien dan satu server, kalian mau akses yang ada di server ini, kalian menggunakan SSH itu. Nah, seperti itu bro. Oh, untuk video kali ini di sini kita singkat dulu teman-teman ya. Jadi di sini kita sebatas menunjukkan pada kalian seperti apanya ya teman-teman, seperti itu. Dan nanti ketika kita coba untuk buat satu video khusus untuk membahas dari nol bagaimana agar kita bisa menggunakan SSH di Chromebook ini bro, seperti itu. Oke, poin-poinnya aja untuk saat ini teman-teman. Oke teman-teman, seperti itu. Nah, di sini kita sudah mengatur di SSH itu ada dua teman-teman, public key sama private key. Private itu biasanya kalau misalnya kita tidak ingin login ya teman-teman, kita tidak ingin pakai password, ini kita pakai private. Nah, kalau kita pakai public key, kita perlu masukkan password. Kita sudah bisa mengakses yang ada di sini teman-teman, seperti ini. Jadi ada dua teman-teman, jadi kita bisa pakai di terminal sini di dalam, jadi seakan-akan kita itu menggunakan berbagai macam perintah yang kayak kemarin teman-teman ya, seperti itu di dalam sini. Oke, di dalam sini teman-teman. Yang kedua kita bisa pakai di sini nih teman-teman. Jadi di sini kan sudah ada SSH kayak gini nih teman-teman, seperti itu. Jadi ada dua itu teman-teman. Oke, tapi yang paling penting adalah yang pertama, kalian harus hubungkan nih antara komputer klien ke server itu ya, dengan ini tadi ya, namanya key, public key. Bentuknya kayak apa? Bentuknya kayak gini teman-teman, seperti ini. Nah, ini dia. Jadi ini adalah keynya .pub dan lain sebagainya. Jadi di dalam ini ada berbagai macam kode-kode yang itu harus sama teman-teman. Jadi harus sama, match. Jadi kalau tidak sama tidak bisa. Jadi dari klien sama server itu harus sama teman-teman. Jadi kalau misalnya kuncinya sama, keduanya memegang kunci yang sama, dia akan bisa terhubung. Kalau dia tidak memiliki kesamaan, kecocokan, jadi dia tidak bisa terhubung teman-teman, seperti itu. Jadi kuncinya adalah harus kecocokan dulu ya, harus cocok dulu baru terhubung, seperti itu. Oke, nah jadi yang pertama itu yang kita lakukan adalah kita itu buat dulu key-nya teman-teman di sini ya. Jadi kita generate dulu keygen-nya di sini teman-teman. Kalau kita mau pakai ini ya, kita mau pakai si command line di terminal ini, terminal Linux yang ada di Chromebook ini teman-teman, seperti itu. Kita generate keygen, lalu habis itu kita import di hosting kita teman-teman, seperti itu di sini. Nah, seperti ini contohnya teman-teman ya. Ini ada public key sama private key. Nah, untuk yang ini kalian lihat ini ada global home. Nah, di sini kita generate teman-teman, kita generate dari Chromebook ya teman-teman, kita generate dari Chromebook. Dan ini sama untuk private key, tadi kita import di sini teman-teman. Nah, ini dia, kita bisa import di sini. Nah, nanti kita taruh di sini nih teman-teman. Oke, di sini nih nanti. Nah, tetapi kita juga bisa menggunakan ini, kita generate dari sini server. Nah, nanti di sini kita bisa pakai yang ada di sini nih. Nah, kalau ini ya kita pakai ini, jadi kita bisa pakai yang dari server. Nah, ini adalah contohnya. Nah, kita bisa import seperti ini, tinggal kita import, kita cari aja di sini teman-teman. Yang private ya teman-teman ya. Kalau untuk yang ini yang private, jadi bukan yang pub tapi yang private. Nah, setelah itu di sini, nah kalau sudah kalian import, nah kalian bisa pilih nih key-nya. Yang penting di sini kalian sudah authorize kayak gini. Dan untuk yang private sudah kalian masukkan juga di cPanel yang ada di sini, di server yang ada di sini nih, server hosting kalian. Oke, seperti itu. Nah, kalau sudah, nah di sini tinggal kita hubungkan aja di sini. Klik. Nah, seperti ini teman-teman. Maka secara otomatis dia akan langsung terhubung nih teman-teman. Karena ini menggunakan private key ya teman-teman ya. Jadi kita tidak perlu menggunakan password gitu. Jadi gitu tuh ya teman-teman ya. Perbedaannya kalau kalian menggunakan ini ya, menggunakan ini sama-sama bisa teman-teman. Nah, ini ya contohnya seperti ini. Bentar, ini kita udah akses di sini, apakah bisa? Dua. Kita kan tadi udah akses yang di private ya. Kalau untuk yang ini itu public ya teman-teman, yang ini. Jadi kita perlu memasukkan password ya, password cPanel. Nah, seperti ini kita perlu masukkan password cPanel. Nah, seperti ini baru bisa teman-teman. Nah, ini perbedaannya public sama private ya. Kalau private bisa langsung kayak gitu tadi. Yang penting kalian udah masukkan key-nya yang sudah dimasukkan juga di hosting yang ada di sini. Oke teman-teman, jadi konsepnya simple banget.
simple. Dan ini kalian juga bisa pakai ini sama. Nah, ini kalian bisa terapkan berbagai macam perintah yang pernah kita bahas di sebelumnya. Kalian bisa lihat udah tak kategorikan ya, udah tak kasih keyboard. Jadi kalian bisa langsung menuju ke situ. Ini adalah contohnya teman-teman. Jadi isinya itu apa, LS. Nah, jadi ini seperti ini teman-teman, kalian bisa lihat ini. Jadi ini kita list view-nya ya teman-teman ya, folder yang ada di dalamnya itu apa. Nah, di sini dan berbagai macam folder yang ada di sini teman-teman, yang ada di hosting kita, karena di sini aku pakainya shared hosting. Cuman ini sudah diarahkan ke yang milik kita teman-teman, seperti itu. Misalnya di sini kita mau akses berbagai macam file website kita teman-teman. Nah, kita bisa CD langsung menuju ke public ya, teman-teman. Nah, di sini kan ada yang warnanya hijau sama yang warnanya ungu ini ya, teman-teman. Kalau yang ungu ini dia folder ya, dia folder public HTML. HTML. Nah, seperti ini. Kita change directory ke public HTML. Nah, kita udah berada di situ, kita lihat folder yang ada di dalamnya. LS. Nah, di sini tombolnya mati lagi. Tombolnya, bentar teman-teman. Kita pijet dulu. Jadi kalau misalnya tombolnya itu mati, ini kita pijet, kita tekan beberapa keyboard, nekan sendiri teman-teman. Seperti itu. Nah, sudah gitu teman-teman. Kadang nekan sendiri. Jadi sebenarnya kalian bisa ini teman-teman ya. Buat kalian ya mengalami permasalahan yang sama, ini sebenarnya kalian bisa clearkan pakai keyboard eksternal kayak gini nih teman. Nah ya, jadi pakai kayak gini keyboard Bluetooth. Jadi udah beres, kalian bisa ngetik dengan bebas. Cuman kalau kalian itu masih pakai ini ya, keyboard yang ada di sini, kalian bisa coba lihat di bagian sini diagnosis. Nah, di bagian keyboard tes, di sini kalian nanti bisa lihat di sini yang ngeklik sendiri atau yang apa gitu. Kalau misalnya kayak gini kan ini pas nggak ngeklik sendiri, kalau nggak klik sendiri nanti akan ada yang nekan gitu, misalnya kayak gini. Dan kalian bisa cek satu persatu. Di sini biasanya kalau misalnya terjadi tombol A itu tidak mau diklik teman-teman. Di sini ini permasalahanku itu ada di sini nih teman-teman, di tombol ini. Jadi biasanya aku akan pijet, tekan tombol semuanya yang ada di sini yang di atas. Nanti ini A-nya bisa lagi teman-teman, seperti ini. Dia bisa diklik lagi gitu. Nah, kalian bisa lihat di sini. Ini tuh tombol yang bermasalah. Tombol yang bermasalah itu yang ini teman-teman, yang ada di sini tombol brightness. Gitu. Jadi simple ya kalau misalnya ada permasalahan. Cuman ya gitu-gitu terus, kalau misalnya kumat lagi ya gitu terus. Jadi permasalahannya sudah di basic keyboard ya ini teman-teman. Aku nggak tahu ini gimana ya gini, karena ini udah 3 tahunan ya punya aku. Mungkin punya kalian yang, karena memang untuk Samsung Chromebook 4 punya aku ini kan udah dari 2019 ya teman-teman ya. Oke, seperti itu teman-teman. Jadi gitu ya. Dan di sini kalian bisa lihat di sini ini yang warnanya ungu, ini adalah yang folder, dan ini ada website kita bro. Jadi kalau misalnya contoh aja di sini kita akan menuju ke files ya, ke files berarti kita cd seperti ini files. Nah gitu. Oke, setelah itu kita ls, lalu kita lihat yang ada di dalamnya. Nah, ini ada berbagai macam ya di dalamnya. Ini sebenarnya kayak aplikasi ya teman-teman ya. Ini ada generator link, ada generator posting toko, ada word counter jadi untuk menghitung kata. Jadi ini untuk aplikasi-aplikasi yang ada di dalamnya, dan itu bisa diakses di sini ya teman-teman. Jadi website ini tuh dia itu subdomain ya, subdomain. Oke, subdomain teman-teman. Tapi kita udah bisa lihat yang ada di dalamnya. Contoh itu yang di word counter ya. Saya cd word counter ls. Nah, isinya ya kayak gini teman-teman ya, HTML dan lain sebagainya. Nah, jadi ini udah nangkep ya. Ini fungsinya adalah untuk manajemen website kita. Kalau misalnya kalian pakai web lokal server ya, seperti kalian pakai XAMPP kayak gitu ya, XAMPP yang seperti pembahasanku yang sebelumnya kayak gitu, yaitu konsepnya sama teman-teman. Karena memang di sini kan kita nyewa hosting, kita nyewa komputer lah istilahnya kayak gitu. Oke, kita nyewa komputer teman-teman. Kenapa nggak langsung pakai di komputer kita sendiri? Bisa, iya bisa, gratis. Kita nggak perlu bayar, oke? Nggak perlu bayar hosting. Cuman tetap aja teman-teman, walaupun itu kita gratis nggak bayar hosting, kita nggak bayar orang lain, tetapi kan kita butuh sumber daya, ya komputer, entah itu perangkat yang kita miliki kayak gitu. Terus koneksi internet itu yang paling penting gitu ya. Kalau koneksi internetnya nggak punya aku 1,5
megabit. Punya aku 1,5 megabit teman-teman, dan itu bayangkan kelemotannya gitu ya teman-teman, seperti itu. Loh, kenapa bang? Karena memang harganya aku pakai yang unlimited, karena di sini tuh ini mesti kalau pakai kuota itu benar-benar habisnya banyak banget, 200.000, 300, sampai bahkan sampai 500.000, bayangin sebulan teman-teman. Karena di sini kan aku dibuat untuk satu rumah ya, satu rumah seperti itu, dan untuk akses. Jadi mau tidak mau ya kita pakai yang unlimited, yang itu ada harga yang lumayan murah, 40 ribuan. Aku 40 ribuan itu 1,5 Mbps selama 7 hari teman-teman itu. Tapi itu cukup membantu sih, cukup membantu. Cuman ya kira-kira kalian punya gambaran ya. Jadi SSH itu fungsinya buat apa ya? Kayak gini. Jadi kita itu bisa ngakses folder yang ada di sana tuh. Kita bisa ngakses kayak kita ngakses komputer lah. Kita punya komputer di sana gitu ya, teman-teman. Kira-kira seperti itu gambarannya tuh, teman. Sebenarnya kemarin yang kita bahas itu juga belum menyeluruh, karena ada banyak sekali command line yang ada di Linux ya, teman-teman. Sebenarnya yang sebenarnya asik untuk dibahas sih. Cuman di sini ini malah nantinya SSH-nya jadi gak kebahas-bahas gitu loh teman-teman, seperti itu. Makanya di sini aku akan coba untuk bahas dulu untuk ini. Jadi buat kalian yang penasaran, mungkin kalian yang udah biasa SSH di Windows pakai putih misalnya kayak gitu ya, SSH di Windows pakai putih kayak gitu, terus tanya-tanya tentang ini, apakah Chromebook itu dia itu bisa SSH atau enggak sih? Ya ini teman-teman ya, dia bisa kayak gini teman-teman. Oke, dia bisa. Oke. Nah ini dia teman-teman, ini aku tunjukkan secara langsung ya. Ya bisa teman-teman, ini Samsung Chromebook 4. Jadi Chromebook yang murah, karena memang untuk SSH dia akses di terminal ini dia tidak membutuhkan resource yang tinggi gitu. Ini adalah Celeron ya teman-teman, ini Celeron N4020 seperti itu bro. Oke, jadi kira-kira seperti itu untuk pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, untuk detailnya nanti step by stepnya, insya Allah ya, insya Allah nanti di video selanjutnya teman-teman kita akan coba buatin terlebih dahulu, karena memang ada beberapa permasalahan teknis ya, permasalahan teknis agar kita itu bisa menjalankan SSH ini di Chromebook teman-teman, seperti itu. Oke, dan nanti kita bahas insya Allah di video, insya Allah ya teman-teman, ya tidak janji, tapi di video selanjutnya di channel ini. Bye bye.